Halo semuanya. Di video kali ini kita bakalan bahas banyak banget tentang stunting. Tapi sebelum kita mulai video, mungkin aku bakalan tanya ke kalian. Kalian pernah dengar gak sih stunting itu apa? Pasti jarang ya? Memang di Indonesia ini itu kita jarang mendengar kata-kata stunting atau bahkan jarang banget nemuin edukasi tentang stunting. Padahal 1 dari 3 balita di Indonesia itu mengalami stunting. Dan ini udah kondisi gawat darurat banget. Stunting itu adalah kondisi di mana anak-anak balita mengalami kekurangan gizi yang akut dan ini udah gawat darurat. Maka dari itu, kalian perlu lihat video ini sampai habis buat mencegah terjadinya peningkatan angka stunting di Indonesia. Nah, bagaimana sih kedaruratan dari stunting di Indonesia? Berdasarkan dari data pemantauan status gizi yang dilansir dari situs Kemenkes RI, pada tahun 2016, angka stunting di Indonesia mencapai 27,5%. Artinya bahwa 1 dari 3 balita di Indonesia mengalami stunting. Bahkan pada tahun 2017, angkanya mengalami peningkatan hingga mencapai 29,6%. Angka prevalensi yang tergolong tinggi ini menempatkan Indonesia dalam status kronis karena menurut WHO, negara-negara yang berada dalam status kronis memiliki angka prevalensi stunting yang mencapai lebih dari 20%. Selain itu, angka ini juga menempatkan Indonesia di posisi teratas angka stunting terparah di Asia Tenggara. Apabila kita membandingkan negara kita dengan negara tetangga kita Malaysia, angka stunting di Malaysia hanya mencapai angka 17,2%. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari stunting. Jadi stunting ini selain menghambat pertumbuhan anak, juga dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan serta sosial. Dilansir dari Buletin Stunting Kemenkes Republik Indonesia tahun 2018, stunting ini dapat mengakibatkan dampak jangka panjang dan juga pendek. Untuk dampak jangka pendeknya sendiri, yang pertama adalah meningkatkan potensi sakit dan juga kematian pada anak. Lalu yang kedua adalah terhambatnya pertumbuhan kognitif, motorik, dan juga verbal anak sehingga tidak bisa optimal. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan biaya kesehatan. Lalu untuk dampak jangka panjangnya, yang pertama adalah postur tubuh tidak bisa optimal, yaitu biasanya lebih kecil atau pendek daripada anak-anak seusianya. Lalu yang kedua adalah meningkatkan resiko obesitas serta terkena penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah kesehatan reproduksinya menurun, dan yang keempat adalah performa bekerja dan performa belajarnya tidak bisa optimal serta tidak bisa produktif seperti orang-orang pada umumnya. Dilansir dari laporan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, stunting juga memiliki dampak panjang terhadap pertumbuhan suatu negara loh. Jadi, produktivitas yang rendah ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara yang nantinya akan meningkatkan angka kemiskinan dan juga memperlebar ketimpangan ekonomi. Penyebab stunting. Stunting tidak terjadi begitu saja, melainkan dimulai dari janin hingga anak menginjak pada usia 2 tahun. Minimnya asupan nutrisi pada usia 1000 hari pertumbuhan anak atau HPK itu menjadi faktor utama penyebab stunting pada anak. Yang pertama yaitu kurangnya edukasi soal asupan gizi pada saat kehamilan, kurangnya pengetahuan ibu terkait kesehatan. Pentingnya gizi pada saat kehamilan dan pemenuhan gizi anak menjadi faktor yang sangat penting. Selain minimnya edukasi, kurangnya pemenuhan gizi ini bisa juga terkait dengan kondisi ekonomi keluarga. Yang kedua adalah kurangnya gizi pada saat usia bayi hingga 2 tahun. Jadi, kurangnya edukasi ibu terkait pengetahuan tentang kehamilan dan anak itu bisa mengakibatkan terhadap kurangnya pemenuhan gizi anak pada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 HBK ini dimulai dari janin tumbuh hingga anak lahir dan menginjak usia 2 tahun. Dilansir dari data TNP2TK, 60% anak usia 0 sampai 6 bulan itu belum mendapat ASI secara eksklusif, dan 2 dari 3 anak usia 0 sampai 24 bulan itu tidak menerima makanan pendamping ASI atau yang biasa kita kenal sebagai MPASI. Padahal bayi sangat butuh nutrisi yang cukup untuk bisa tumbuh dengan optimal. Yang ketiga, yaitu kondisi kesehatan ibu yang buruk. Selain kurangnya asupan nutrisi pada ibu hamil, kondisi kesehatan ibu yang buruk juga meningkatkan resiko stunting. Dilansir dari WHO, ibu yang mengalami malaria, HIV/AIDS,
cacingan, dan juga hipertensi meningkatkan resiko potensi stunting pada anak. Selain itu, wanita yang hamil pada usia remaja juga memiliki resiko yang sama, karena akan terjadi semacam persaingan perebutan nutrisi antara tubuh ibu dan jabang bayi. 4. Sanitasi dan kebersihan lingkungan yang buruk. Kondisi sanitasi, kebersihan lingkungan, serta akses air bersih yang buruk bisa meningkatkan potensi terjadinya infeksi penyakit loh, seperti diare dan malaria. Kebersihan yang minim ini menyebabkan tubuh harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk melawan sumber penyakit. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh hygiene atau buruknya sanitasi bisa mengganggu penyerapan nutrisi pada sistem pencernaan. Yang kelima, akses air bersih. Kebutuhan akan air bersih juga dapat melindungi anak dan keluarga dari risiko terinfeksi suatu penyakit. Setiap keluarga harus memiliki sumber air yang layak. Sumber air yang layak artinya tersedianya air minum, penampang air hujan, hidran umum, terminal air, mata air atau sumur terlindungi, dan sumur bor atau pompa yang memiliki jarak minimal 10 meter dari pembuangan kotoran ataupun limbah pabrik. 6. Infeksi penyakit. Dilansir WHO, salah satu penyebab stunting adalah infeksi penyakit. Penyakit seperti diare, pneumonia, cacingan bisa mengaruhi pertumbuhan anak. Data menyebutkan, seorang anak yang mengalami diare lebih dari 5 kali sebelum menginjak usia 2 telah menjadi penyebab 25% anak yang mengalami diare di dunia. Infeksi penyakit dan paparan berlebih pada bakteri ini juga menyebabkan dampak medis yang lain pada anak. Mulai dari inflamasi, kerusakan pada sistem pencernaan, dan juga semakin berkurangnya kemampuan untuk menyerap nutrisi. Apa sih solusi pencegahan stunting di Indonesia? WHO menyebutkan bahwa stunting belum bisa disembuhkan kecuali dicegah. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan stunting. Yang pertama adalah kesehatan ibu yang baik. Untuk melahirkan bayi yang sehat, maka seorang ibu harus memastikan kondisi kesehatannya optimal. Sebab ada siklus atau intergenerational cycle yang menjadi penyebab stunting terus terjadi dari generasi ke generasi. Terutama lebih resiko pada wanita yang memiliki masalah kesehatan seperti kurang gizi saat lahir, mengalami stunting saat usia anak-anak, hamil saat usia remaja, bekerja berlebihan saat hamil, dan mungkin akan melahirkan bayi yang berat lahirnya rendah serta tidak mampu memberikan ASI secara optimal. Maka dari itu, jika kamu para calon ibu yang sudah berkeinginan memiliki keturunan, mulailah untuk menjaga kesehatan dari sekarang dan edukasi diri dengan baik. 2. Memenuhi asupan gizi ibu hamil. Pemenuhan gizi anak harus dimulai sejak janin. Oleh karena itu, ibu harus memastikan dirinya mengonsumsi makanan bernutrisi seimbang. Asupan gizi yang kurang bisa sebabkan pertumbuhan janin yang tidak maksimal. Pertumbuhan janin yang tidak maksimal bisa tingkatkan resiko keguguran. Dilansir Kemenkes RI, ibu hamil pada umumnya kekurangan energi dan protein. Maka dari itu disarankan untuk mengonsumsi makanan yang tingkat TKPM-nya tinggi, alias tinggi kalori, protein, dan mikronutrien. Jangan lupa juga untuk melakukan cek kesehatan dan cek kandungan secara rutin ke dokter bidan atau petugas medis lain yang kompeten. Saat bayi lahir, sangat disarankan untuk melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini, sebab pada tahap ini, susu ibu mengandung banyak kolostrum yang sangat baik bagi pertumbuhan dan sistem imunitas bayi ke depannya. Dilansir WHO, dampak buruk pada bayi yang tidak diberi ASI eksklusif, mereka lebih berpotensi meninggal akibat pneumonia dan berisiko meninggal akibat diare. Yang kelima yakni memberikan makanan pendamping air susu ibu atau MPASI pada bayi di atas usia 6 bulan. Hingga usia 23 bulan, setidaknya 4 dari 7 jenis makanan. Pemberian MPASI tidak boleh sembarangan, namun harus mengikuti ketentuan minimum meal frequency dari WHO. Untuk bayi yang masih diberi ASI, usia 6-8 bulan adalah 2 kali sehari atau lebih. Sedangkan usia 9-23 bulan adalah 3 kali sehari atau lebih.
Selain bayi yang sudah tidak diberi ASI, empasi frekuensinya umumnya adalah 4 kali sehari atau lebih untuk bayi 6 bulan sampai 23 bulan. 5. Rajin ke posyandu. Saat bayi masih dalam tahap 1000 hari pertama kehidupan, jangan lupa untuk rutin mengunjungi posyandu maupun fasilitas medis lainnya. Lakukan pengecekan kesehatan dan pertumbuhan bayi secara rutin. Jangan lupa konsultasikan setiap perkembangan anak dengan petugas medis untuk mencegah stunting. Selain itu, jangan lupa untuk memberikan imunisasi secara lengkap agar anak lebih kebal terhadap berbagai infeksi penyakit. Yang keenam, yaitu menjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan. Saat ibu hamil, melahirkan dan menyusui, pastikan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi. Lakukan mulai dari kegiatan yang paling sederhana, yang paling kita sering lakukan, yaitu mencuci tangan dengan sabun. Saat anak lahir, pastikan untuk selalu menjaga kebersihan segala peralatan sang bayi, mulai dari pakaian, perlengkapan mandi, peralatan makan, dan lain-lain. Langkah menjaga kebersihan ini bisa menghindarkan ibu dan bayi dari beberapa penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri seperti diare. Yang ketujuh, jaga kebersihan makanan. Selain kebersihan lingkungan dan sanitasi, jangan lupa untuk menjaga kebersihan makanan, terutama ibu dan bayi konsumsi, sebab makanan bisa terpapar zat mikotoksin jika jaga kebersihannya. Mikotoksin ini adalah zat kimia berbahaya yang dihasilkan oleh jamur yang ada pada makanan. Zat ini bisa menyebabkan infeksi penyakit yang mengganggu pertumbuhan. Jangan lupa juga menyimpan makanan pada tempat tertutup, wadah yang bersih, dan suhu yang baik, sebab bakteri bisa tumbuh dan berkembang di dalamnya. Jika ini terjadi, risiko anak terkena infeksi penyakit akan terus meningkat. Hal ini akan berpengaruh pada pertumbuhan anak yang tidak berkembang secara optimal.